Halo Sobat UMN, selamat datang di podcast UMN Library episode ke-6 dalam rangka memperingati International Day for Women in Diplomacy. Kali ini kita akan melihat diplomasi dari perspektif yang lebih dekat dengan kehidupan kampus. Tema kita hari ini adalah suara perempuan, membangun ruang aman, inklusif, dan berdaya di lingkungan kampus. Bagaimana perempuan berperan dalam membangun dialog, empati, dan budaya saling menghormati, dan bagaimana nilai-nilai tersebut membantu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Untuk membahas hal tersebut, hadir bersama kita Mbak Natalia Batubara STH selaku Student Engagement Manager Universitas Multimedia Nusantara. Mbak Lia, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Gadis. Gimana kabarnya Mbak? Luar biasa. Luar biasa, oke. Ini kan lagi libur semester ya Mbak ya? Kalau boleh tahu lagi ada kesibukan apa nih Student Engagement? Oh, kalau kita selalu akan sibuk ya. Pertama kita sedang persiapan pelaporan SIMKAD Mawah untuk yang institusi. Lalu di bulan Agustus nanti kita jadi tuan rumah Pilmapres untuk yang skala nasional dan juga disabilitas, juga persiapan OMB, juga persiapan Festival Budaya Nusantara nanti di November. Lalu mempersiapkan juga, pokoknya ada banyak rentetan event gede untuk di semester ganjil nanti. Oke, untuk mahasiswa baru stay tune ya. Iya, nantikan. Oke, Mbak Lia, sebelum kita masuk lebih jauh ke tema kita pada hari ini, mungkin saya ingin mengajak teman-teman mendengar juga untuk memahami terlebih dulu nih, apa makna diplomasi itu sendiri. Karena kan International Day for Women in Diplomacy itu menyoroti kontribusi perempuan dalam membangun dialog dan kerjasama. Tapi ketika kita mendengar kata diplomasi itu kan yang di benak pikiran kita hanyalah diplomasi antar negara gitu, skala internasional gitu. Banyak orang langsung berpikir tentang hubungan antar negara, padahal diplomasi itu nggak hanya dimaknai demikian tuh, tapi juga sebagai kemampuan membangun komunikasi yang efektif, menyelesaikan masalah dari berbagai perbedaan yang kita hadapi, serta memperkuat kerjasama di tengah keberagaman. Dari pengalaman Mbak Lia sebagai Student Engagement Manager, diplomasi seperti apa sih yang paling sering dilakukan Mbak Lia untuk menciptakan ruang diskusi yang aman dan suportif untuk perempuan? Iya, memang kita kalau dengar kata diplomasi pasti langsung ke diplomat ya, yang membawa nama negaranya ke negara lain, lalu kemudian mereka melakukan satu komunikasi di mana mereka tuh untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Jadi memang diplomasi adalah satu skill, kemampuan seseorang dalam berkomunikasi untuk mempertahankan relasi mungkin antar negara, relasi antar perusahaan dengan perusahaan. Kalau kita di student engagement, relasi kita dengan customer, siapa customer kita itu ya student, parents, juga yang dosen, juga pihak-pihak eksternal lainnya seperti itu. Nah, kalau diplomasi di kita itu tidak sama seperti diplomasi dalam ketatanegaraan. Kalau di ketatanegaraan itu kan punya kepentingan, negara itu punya kepentingan, kamu punya kepentingan, lalu mereka akan oke, kita win-win solution supaya kepentingan saya dapat, kepentingan kamu dapat. Nah, kalau di kita bukan seperti itu, bukan masalah kepentingan siapa, tapi tentang hak gitu. Kita bicara tentang hak. Hak siapa? Hak di dalam belajar, mendapatkan pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk bersuara. Dan di situ kita harus bisa menjamin keamanan semua orang. Misalnya mahasiswa punya rasa aman untuk bisa mengeluarkan pendapatnya. Dia punya ide, dia bisa dengan percaya diri, confidence, karena dia berpikir bahwa lingkungan tempat saya bersuara ini akan support saya gitu. Jadi diplomasi tidak serta-merta langsung seperti juga tentang masalah kesepakatan kompromi, tapi juga ada di sini kalau negara bisa win-win solution, kalau kita sometimes win-lose gitu ya. Harus ada yang lose, yang kalah. Kenapa? Kita harus mempertimbangkan hak siapa yang paling banyak hilang di sini. Nah, hak siapa yang paling banyak hilang misalnya dalam konflik. Nah, jadi kita di sini dalam peran kita dalam student engagement ya engage dengan student, engage dengan parents, engage dengan sivitas akademika. Itu kita harus menjamin bahwa suara Anda didengar, kamu bisa menyampaikan pendapat, kamu bisa menyampaikan kritik yang membangun gitu ya. Jangan yang intimidatif gitu. Nah, kadang-kadang di lapangan kita juga terima kritik yang intimidatif gitu ya. Meskipun kita
ya memang harus kita membuat satu SOP juga bahwa karyawan di sini juga punya rasa aman ketika berkonflik atau ketika berkomunikasi dengan pihak eksternal. Jangan kemudian karena kita adalah customer service gitu ya, customer delight, lalu kemudian menjadi eh, senjata buat orang untuk mengintimidasi kita. Jadi customer service atau customer delight di sini bukan cuman yes ma'am, yes sir, tapi kita harus punya solusi. Solusi dengan cara pertama listen, kita harus mendengar persoalannya apa sih gitu ya. Jadi mendengar di sini artinya kita memberikan kesempatan buat seseorang itu dia clarify. Dia punya masalah apa sih? Dia punya keberatan apa sih? Dia punya problem apa sih gitu. Kita dengarkan dengan baik tanpa punya stigma, tanpa punya dia kan cuman perempuan gitu. Gak usah didengerin, biasalah perempuan suka yapping gitu kan. Jangan gitu. Tapi di sini kita mendengarkan dengan utuh setiap kronologisnya. Lalu yang kedua, kita analisis. Basisnya harus based on fakta, nggak boleh cuman katanya, saya dengar infonya, itu kan nggak bisa, harus based on fact gitu kan, supaya nanti kita bisa memberikan keputusan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kita bukan di sini untuk menyenangkan customer gitu ya, tapi kita tetap berpegang pada prinsip kita apa ya, prinsip layanan dan SOP dan juga peraturan yang ada di kampus. Itu diplomasinya, bagaimana kita mengedukasi. Anda punya konflik, tapi kita punya peraturan seperti ini. Jadi kita edukasi customer kita supaya bisa mereka mengerti dan menerima dengan baik. Nah, diplomasinya di sana adalah ketika kita menginseminasi peraturan kita, SOP kita, value kita, sehingga mereka menerima dengan baik. Lalu yang terakhir itu keputusan. Keputusan itu tidak boleh membuat korban baru gitu, tapi harus melihat hak siapa yang paling banyak direnggut atau dirampas di sini. Dalam hal ini kan siapa yang paling banyak itu korbannya biasanya perempuan gitu ya. Perempuan memang sering dianggap nggak usah bersuara gitu. Kadang juga jarang diberikan kesempatan untuk memimpin. Nah, tapi puji Tuhannya di dalam UMN ini berorganisasi di UMN, pemimpin kita banyak juga perempuan gitu ya. Di dalam organisasi perempuan juga banyak yang punya kesempatan untuk memimpin. Jadi yang penting di sini diplomasinya harus menciptakan rasa aman. Makanya kita punya tagline safe space ya di Satgas PPKPT, bahwa setiap orang itu dijamin keamanannya untuk mengeluarkan suara, berekspresi, dan mengeluarkan pendapat. Begitu. Jadi memang tidak hanya hubungan antar negara saja, tapi bagaimana kita membangun relasi dan hubungan baik antar sesama. Oke. Tadi berbicara tentang rasa aman, Mbak Lia. Rasa aman di kampus kan, rasa aman itu tidak hanya kita aman secara fisik saja ya, tapi ada aspek lain terkait rasa aman, yaitu tadi aman ketika menyetarakan pendapat, lalu kebebasan berekspresi kita sebagai individu dan sebagai perempuan gitu. Karena kita sebagai individu itu kan unik satu sama lain. Nah, terkadang ada beberapa perbedaan ya dari mungkin perbedaan antara pemikiran mahasiswa satu sama lain atau pemikiran staf satu sama lain. Bahkan dari segi style pun kan kita berbeda-beda gitu. Kita bebas untuk berekspresi gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain agar perempuan itu tuh memiliki ruang aman gitu tanpa adanya diskriminasi saat kita ingin menyatakan pendapat atau ya hanya sebatas mengekspresikan diri gitu di lingkungan kampus. Bagaimana kita sebagai sivitas juga membantu untuk menciptakan lingkungan tersebut, Mbak Lia? Iya, kalau kita mau menciptakan ruang aman, kita itu harus punya satu budaya. Kita kan punya 5C, namanya caring. Caring ini bisa dalam perwujudannya itu ada respectful. Artinya kita respect, membangun respect itu ke orang lain itu udah harus jadi budaya. Jadi bukan karena ada peraturan, tapi karena saya respect, saya menghormati orang lain karena memang itu yang seharusnya. Nah, jadi 5C ini kan bukan cuma sekedar tagline, tapi memang kita harus bangun caring itu dibangun dengan rasa respect. Kalau kita cuma caring, ya caring karena misalnya ada tuntutan kewajiban, seperti kita punya kewajiban namanya pengabdian kepada masyarakat, itu juga masuk ke dalam caring. Tapi kalau caring tidak dibangun dengan rasa respect, itu rasa aman itu tidak akan bisa tercipta. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan kesempatan seseorang bicara, kita harus bangun value dalam diri kita. Saya respect kepada Anda, saya akan mendengarkan Anda berbicara sampai selesai tanpa memotong, tanpa
tanpa apa ya, memotong, kemudian tanpa kita kadang mendengar ya, kita mendengar tapi sudah menyiapkan jawaban dalam pikiran kita. Sebenarnya itu tidak boleh gitu ya. Kita harus mendengar dengan hati gitu. Mendengar, kalau pernah saya baca buku Listen is gold. Artinya mendengar adalah emas. Karena apa? Dalam setiap perkataan, dalam setiap tutur kata ada tersimpan sesuatu, entah itu value, entah itu pokoknya nilai-nilai yang berharga lah untuk kita bisa dengarkan, atau mungkin kunci dari sebuah persoalan, mungkin bisa jadi solusi dari sebuah konflik gitu. Jadi kalau kita membangun rasa aman, yang pertama awareness itu sudah harus jadi budaya, awareness, caring bukan karena sekedar caring tapi karena respect. Kemudian kita juga memberikan kesempatan bagi orang untuk berbicara, untuk mendengarkan. Dan kemudian satu lagi kita punya, kalau misalnya nih kalau kita melihat, mendengar ada satu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ini, kita juga harus berani untuk bersuara, berani untuk menegur. Kadang yang terjadi ketika satu kekerasan terjadi, sebuah diskriminasi terjadi, itu bukan karena ada pelaku dan korban, tapi ada juga witness, orang yang menyaksikan itu diam saja. Nah, perlu kita punya budaya, ketika saya melihat satu ketidakadilan, ketika saya melihat ada satu diskriminasi, saya juga punya peran loh untuk bisa mengintervensi sehingga kejadian ini tidak perlu terjadi. Nah, awareness itu perlu ada di antara kita, baik itu di mahasiswa maupun di Civitas Akademika. Nah, ada satu hal yang mungkin menjadi PR kita bersama di sini, yang ada namanya ketidakpedulian yang sopan. Artinya ketidakpedulian yang sopan ini adalah itu bukan urusan saya. Nah, ini perlu kita singkirkan gitu ya. Karena kita ada di lingkungan ini kan sebenarnya menjadi satu di bawah naungan satu yayasan. Ketidakpedulian yang sopan ini kadang menjadi satu situasi yang diciptakan oleh bersama, karena berpikir gini, itu bukan urusan saya, jadi saya tidak mau tahu, karena itu tidak berkaitan dengan personal saya, jadi saya tidak perlu campur tangan. Itu sebenarnya salah satu hal yang membuat kita membiarkan diskriminasi terjadi, kekerasan terjadi. Nah, ini mungkin perlu budaya-budaya ketidakpedulian yang sopan ini perlu kita singkirkan. Makanya tadi saya infokan di awal itu tentang caring. Caring itu respectful. Setiap orang berhak untuk diperlakukan sama. Setiap orang itu berhak untuk didengarkan. Setiap orang itu berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Dimulai dari saya. Bukan dimulai dari orang lain. Dimulai dari saya. Ketika saya menunjukkan satu teladan, nah yang lain bisa menjadi contoh. Gitu. Ketidakpedulian yang sopan. Iya. Iya. Berarti salah satu satgas tadi yang Mbak Lia sebutkan tadi PPKPT ya? PKPT. Apakah satu isu yang menjadi fokus utama ada isu kekerasan berbasis gender online nggak Pak yang ditangani oleh PPKPT kira-kira? Kalau di kita kan basisnya sebenarnya pelaporan ya, tapi memang isu itu sudah menjadi hal yang kita kita perhatikan. Kalau kita mau tahu, kalau saya mau boleh cerita ya, ada satu akun Instagram di kita itu yang namanya akun cantik ya, akun ganteng. Nah, akun cantik ini adalah fotonya mahasiswa yang cantik-cantik. Nah, tapi kemudian komentar-komentarnya itu kan semuanya bukan semuanya kali ya, mostly itu berbasis seksual gitu ya, lalu mengarah ke fisik, lalu ada yang mungkin berkata open BO dan sebagainya gitu. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama sih. Kami sedang menelusuri gitu ya. Kalau dibilang menelusuri sebenarnya udah lama laporan, belum pernah menerima laporan ini gitu. Begitu di report buat lagi gitu. Jadi kasus berbasis gender ini memang sudah jadi perhatian kita bersama ya, apalagi di zaman sekarang kita itu kayaknya sudah common gitu ya, kalau kita lagi nunggu bus, kalau kita nunggu meeting, kita pasti scrolling sosial media. Itu tangan kita kayaknya udah otomatis banget gitu, ambil handphone lalu scrolling gitu. Dan sosial media itu kan tempat orang yang sangat bebas untuk mengeluarkan suaranya dengan ketikan-ketikan jarinya seperti itu. Dan ada jari-jari yang cukup tidak bertanggung jawab ya,
dengan mengeluarkan komentar-komentar seksis, dengan mengeluarkan komentar-komentar yang mengarah ke arah seksual gitu, mendiskriminasi perempuan. Dan ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Seperti tadi yang caring tadi, ya memang harus dimulai dari saya. Jadi kalau Satgas PPKPT itu sifatnya kan mencegah, pendampingan pelaporan, lalu kemudian memberikan investigasi. Dan kami itu kan sebenarnya menangani kasus yang dilaporkan. Ada banyak kasus yang tidak dilaporkan terkait dengan kekerasan-kekerasan juga gitu. Ada pernah satu kejadian saya waktu lagi libur gitu ya, lagi di kantin gitu ya. Apa namanya? Jadi kekerasan yang sering terjadi itu adalah kekerasan di dalam relationship. Nah, jadi mereka suka sama, jadi mereka berpacaran, tapi kemudian menjadi hubungan yang toksik, lalu kemudian melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Yang jadi korban di sini adalah perempuan. Sering juga kami terima laporan gitu ya, bahwa ada kekerasan-kekerasan di dalam berpacaran yang kemudian kami berusaha tanganin. Tapi ya memang keterbatasan Satgas PPKPT di sini ya masih dalam ruang lingkup Tridharma. Artinya tidak semua laporan akan kita tangani, tidak akan semua laporan kita selesaikan. Itu harus berkaitan dengan Tridharma tadi, dengan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Kalau dibilang concern banget kita untuk setiap kekerasan berbasis gender ini di dalam sosial media. Dan memang ada aja ya, misalnya tiba-tiba dengan akun fake mengirimkan video, gitu ya. Video, lalu kemudian sekarang video call lalu direkam, lalu kemudian ada video yang menunjukkan tubuh wanita, kemudian akan ada pemerasan seperti itu. Ada banyak modus-modusnya. Tapi memang yang menjadi pesan saya di sini adalah berhati-hatilah di dalam bersosial media. Kita tuh harus jadi user yang bijak gitu. Kadang kita memang ikut emosi melihat apa yang muncul di sosial media. Tapi lagi-lagi pengendalian diri itu dari kita tuh penting supaya kita tidak dengan cepat menghakimi, supaya tidak cepat menjustifikasi, karena kan durasi reel atau durasi video di dalam sebuah sosial media itu kan terbatas, hanya 1 menit 30 detik atau ya kurang lebih semacam itulah. Nah, kita kan nggak melihat dari dua sisi. Nah, disinilah pentingnya Satgas PPKPT perlu yang namanya klarifikasi dari pelapor dan terlapor. Artinya video yang ada di sosial media itu tidak menjadi fakta yang seutuhnya, karena akan ada behind the scene dari setiap video yang ada. Nah, kadang-kadang kita terlalu cepat menilai, oh ini dia pelakunya, ini dia korbannya. Tapi sebenarnya bisa jadi korban adalah pelaku adalah korban dari yang hasil investigasi yang kita lakukan gitu. Jadi memang perlu yang namanya analisis yang mendalam, dan juga kita memberikan kesempatan bagi tiap orang untuk mengklarifikasi kronologinya seperti apa. Jadi memang safe space itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan berintegritas, supaya tidak ada yang namanya konflik kepentingan. Artinya kita membela si A, membela si B, enggak. Kita bukan membela A, B atau institusi atau siapa, kita membela korban. Hanya harus punya perspektif korban. Artinya tidak semua orang kan kepengen tiba-tiba dia masuk sosial media kemudian menjadi korban bullying atau cyberbullying atau menjadi korban pelecehan seksual di sosial media, enggak kan. Nah, kadang-kadang mereka fotonya tiba-tiba diambil tanpa izin, lalu dimasukkan ke sosial media, lalu kemudian dibuat dengan narasi dan caption yang menggiring ke arah seksual. Dan itu pernah terjadi gitu ya. Jadi ada satu yang stalking, kemudian dia membuat akun-akun bukan hanya satu, lebih dari 5 gitu ya. Dan itu fotonya diedit dengan AI, diedit dengan kecanggihan teknologi sekarang, lalu kemudian digiring opini dengan OpenBO. Nah, ini kan menjadi satu kejahatan, tapi karena kita kurang dari sisi teknologi, dari sisi forensik digital, kita nggak bisa memastikan ini pelakunya. Gitu, kelemahan kita di sana sebenarnya. Sekarang buka sosial media itu ada aja kasus kekerasan, pelecehan seksual, itu Iya. jadinya di mana-mana beritanya itu aja gitu. Bahkan Benar. kita jadi sebagai perempuan jadi merasa stres, lalu ada
apa ya, beberapa feeling, aduh takut terjadi dengan diri Iya, sendiri gitu. mhm, Jadi kita untuk berkomentar kalau misalnya ada berita apa, kita juga menyatakan pendapat, itu tuh ada ketakutan bahwa nanti kita dirundung online, komentar kita betul, dijawab dengan hal yang tidak kasar, sesuai iya. konteks, hanya karena kita perempuan Iya, gitu. seringkali memang Mhm, ketika komentar itu kadang saya juga ya melihat ada berita-berita kekerasan, misalnya mhm, ada perempuan yang posting sesuatu, pasti komentarnya kalau nggak seksis, mhm. pasti sesama perempuan kadang juga Iya, gitu. saling saling menghakimi gitu ya. Jadi kalau kata woman support woman itu kok kayaknya nggak nyata Mhm, di yang apa namanya, disalahkan, di netizen gitu ya. Netizen malah lebih keras gitu ya sesama perempuan gitu. Jadi walah, apa, mendiskreditkan, kemudian meng-underestimate, lagi-lagi kalau misalnya perempuan posting foto, kemudian komentarnya juga mengarah ke fisik gitu, nggak seksi-seksi amat, jelek, apa segala macem gitu kan. Jadi memang perempuan itu sangat mudah menjadi objek kekerasan, objek diskriminasi karena kadang kita kalau membaca komentar gitu ya, waduh, budaya kita ini belum se-open minded itu. Dan juga memang harus kita ini sih, pentingnya edukasi. Edukasi di berbagai layer. Jadi, ini agak melipir sedikit ya. Berbagai layer ini maksudnya mulai dari keluarga, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Edukasi itu harus tetap dijalankan. Jadi bukan cuman hanya di agama, tapi keluarga itu adalah kunci. Kunci dari setiap pondasi edukasi itu gitu. Jadi kadang kalau kita melihat ya kasus-kasus yang ada, rata-rata yang bermasalah juga dari keluarga. Kalau kita tarik akarnya, nah komunikasi di dalam keluarga itu nggak jalan gitu. Jadi ketika komunikasi di keluarga nggak jalan, dampaknya adalah ke karakter. Anak itu tidak tumbuh dengan value, anak itu tidak tumbuh dengan satu budaya yang baik gitu. Kemudian kita untuk menginseminasi budaya yang baik itu cukup PR, karena dia sudah terbentuk karakternya. Jadi memang keluarga itu adalah kunci dan komunikasi adalah kunci. Diplomasi itu seperti diplomasi itu juga berjalan dalam keluarga. Gimana orang tua bisa memasukkan budayanya kepada anak sehingga dia tumbuh dengan prinsip-prinsip yang benar. Gitu. Lalu dari sekian banyak apa kekerasan tadi tentang kekerasan verbal berbasis online, Belia itu kan menjadikan perempuan merasa tidak mudah untuk menyatakan pendapatnya secara bebas Betul. gitu. Kita ada beberapa ketakutan terkait stigma dan stereotip yang diberikan ke kita gitu. Lalu bagaimana caranya sih Mbak kita sebagai perempuan itu untuk apa ya, membuat rasa percaya diri lagi kembali gitu loh setelah mungkin mengalami trauma, bahkan secara verbal secara online kan juga bisa membuat trauma ya Mbak ya dari kita membaca komentar-komentar yang tidak Mhm. pantas begitu. Dari Mbak Lia ada nggak cara kita sebagai perempuan untuk bangkit lagi kembali gitu loh supaya oh kita percaya diri lagi gitu, kita percaya pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa untuk menjadi perempuan, Mhm tidak apa-apa untuk mhm. bersuara dan ya bagaimana cara kita untuk bangkit lagi dari hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Mhm. Yang pertama itu kita harus punya ini ya, kalau dibilang kalau kita nggak bisa berani bersuara, kan nggak semua perempuan berani bersuara. Kalau saya kan orangnya blak-blakan. Tapi ada beberapa perempuan yang takut, yang minder. Nah, perlu di sini namanya komunitas yang sehat, circle yang sehat, lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang sehat itu kita sebut aja bystander, artinya orang-orang yang bisa support dia. Jadi bukan hanya woman support woman gitu ya, tapi satu lingkungannya itu juga support. Jadi kalau ada satu apa namanya, ada satu drama Korea yang berkata bahwa untuk membesarkan satu anak itu perlu satu kota. Artinya apa? Untuk seseorang itu bisa bertumbuh dengan baik, itu perlu tidak hanya satu orang, karena satu orang itu akan membuat suaranya tidak didengarkan. Tapi kalau kita punya komunitas yang kuat, nah itu kita bisa punya tempat untuk mengeluarkan suara, ada support dari orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya kita nggak punya support system dari komunitas, minimal keluarga atau rekan kerja yang bisa kita percaya. Kalaupun misalnya tidak punya rekan kerja, ya ada unit-unit layanan yang bisa kita kontak. Kalau di UMN kita punya Satgas, kalau ada Dewan Etik, kalau misalnya ketika mereka mengeluarkan pendapat terus ada diskriminasi, terus ada underestimate, ada kemudian kekerasan, nah itu bisa dilaporkan.
Jadi jangan takut bersuara, setiap orang punya kesempatan, punya hak untuk bersuara. Jadi jangan takut, nanti saya didengarkan nggak ya? Saya nanti dianggap, "Wah kamu kan cuma ibu rumah tangga, ah kamu kan cuma admin, kamu cuma staff," gitu. Enggak, gitu. Kita punya hak untuk bersuara. Nah, jadi jangan takut dengan, hal-hal yang menempel di kita. Kadang yang menempel di kita itu misalnya jabatan kita, yang membuat kita nggak pede itu adalah status kita, yang membuat kita nggak pede adalah kondisi kita saat ini. Nah, itu kan sebenarnya kondisi kita yang melekat itu kadang mengintimidasi kita untuk berbicara. Nah, kalau kita mau maju, kalau kita mau berani, ya kadang itu perlu kita sisihkan dulu sebentar gitu ya. Kemudian kita bisa ambil suara untuk membela hak kita. Kita harus berpikir, hak kita, hak saya. Saya punya waktu, saya punya kesempatan, saya punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Ini juga pernah dulu saya alami sebenarnya. Waktu itu saya kan masih baru punya anak satu, kemudian mengalami baby blues, kemudian ada WFH gitu ya. Ada di masa dimana saya tuh nggak pede mengeluarkan suara, karena pasti dianggap, ah dia kan cuma ibu rumah tangga, dia cuma gini, dia gitu. Kadang itu yang mengintimidasi kita, gitu. Ditambah lagi kalau misalnya, ini bukan kejadian pada saya ya, kejadian pada orang lain gitu ya. Ketemu dengan atasan yang diskriminatif, yang kalau kamu, "Udah kamu nggak usah ngomong," gitu. Nah ini kan sebenarnya, eee, menjadi hambatan ketika dia mau berani bersuara, ternyata atasan tidak mendukung atau lingkungannya tidak suportif. Nah, perlu kita ambil, eee, komunitas di luar yang kita jalanin sekarang gitu. Nah, waktu itu saya kemudian timbul rasa percaya diri karena ada support dari, salah satu komunitas, sehingga percaya diri itu muncul. Dan kemudian kita sebagai perempuan juga harus well educated gitu, jangan yang kayak, "Ya udahlah saya kan perempuan, cuman bisa masak, cuman bisa," enggak juga. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan berbagai pengetahuan, supaya ketika berbicara, ya ada poin, ada value, ada nilai yang bisa membangkitkan orang, ada bisa yang memperlengkapi orang, ada bisa yang meneguhkan orang, sehingga ketika orang mendengar kita, "Ya, saya kuat, ya saya teguh, ya saya dengar, ya saya dapat poin, ya semangat." Gitu. Jadi perempuan itu jangan hanya sekedar membahas gosip apa ya, membahas cerita sakit hati, FGD namanya ya, fokus gibah discussion. Tapi juga harus kadang menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan hal-hal yang positif. Maksudnya, membahas satu topik gitu ya, dan itu dibahas dengan ya edukatif lah gitu, supaya membangun pola berpikir kritis gitu, membaca buku-buku yang memperlengkapi gitu, kemudian menambah ilmu pengetahuan atau online course gitu, sehingga ya akhirnya ketika dia berbicara dapat poinnya gitu, dan gak cuman sekedar ingin dengar, tapi saya punya value dan semua orang harus tahu nih value.